Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Atullah dengan NIM 2004-2120 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi ketiga dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada hukum. Kata hukum berasal dari kata al-hukm yang artinya kaidah atau ketetapan. Hukum sendiri yang artinya ialah aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan atau diterapkan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia atau individu dan antar manusia dengan masyarakatnya. Yang kedua ada bahasa hukum. Dalam pengertian luas, bahasa hukum ialah rangkaian kata-kata, bunyi, dan lambang atau simbol untuk menyatakan atau melukiskan sesuatu kehendak, perasaan, pikiran, pengalaman yang ada di dalam atau yang terkait dengan hukum, terutama dengan hubungannya dengan manusia lain. Dalam artian sempit, bahasa hukum adalah bagian dari ilmu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, dalam bidang hukum yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum haruslah memuat syarat-syarat dan kaedah-kaedah bahasa Indonesia. Selanjutnya ada konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Selanjutnya ada muatan konstitusi. Muatan konstitusi menurut Sri Sumarti ialah yang pertama, ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak warga negara. Yang kedua, ada susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Selanjutnya ada nilai konstitusi. Nilai konstitusi terbagi atas tiga. Yang pertama itu ada normatif atau murni dan konsekuen, ada nomina atau berlaku tidak sempurna, dan yang ketiga ada semantik, yaitu tidak dilaksanakan. Selanjutnya ada pembagian konstitusi atau hukum dasar. Yang pertama ada hukum dasar tertulis. Biasanya disebut undang-undang dasar, pada umumnya lebih kuat atau mengikat daripada HD tidak tertulis. Merupakan bagian dari konstitusi dan merupakan sumber dan dasar bagi norma hukum di bawahnya. Dan yang kedua ada hukum dasar tidak tertulis. Kebiasaan yang berulang kali dalam praktek penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, diterima oleh seluruh rakyat dan sebagai pelengkap Undang-Undang Dasar untuk mengisi kekosongan hukum. Selanjutnya ada sifat konstitusi. Yang pertama, tertulis dan tidak tertulis. Tertulis itu dituangkan dalam sebuah atau beberapa dokumen atau naskah formal. Dikatakan tidak tertulis apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak dimuat dalam suatu dokumen tertentu, melainkan diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa. Contohnya ada di negara Inggris. Selanjutnya ada fleksibel dan rigid. Fleksibel ialah mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dapat diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Rigid ialah sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan cara merubahnya melalui cara khusus seperti persetujuan rakyat dalam referendum atau keputusan legislatif dengan suara terbanyak mutlak. Selanjutnya ada hukum dan sosial masyarakat. Hukum dan sosial masyarakat ialah suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari suatu sistem sosial di mana sistem hukum itu merupakan bagian-bagiannya. Persamaan dan perbedaan sistem hukum ialah sistem hukum yang dualistis. Pada suatu sisi hukum merupakan ketentuan yang bersifat jaminan hak-hak warga, mempertahankan hak-haknya, menjamin kesejahteraan. Pada sisi lain, hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengendalikan warga-warga masyarakat oleh penguasa untuk mempertahankan kedudukan sosial, politik, dan ekonominya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.